Pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Setelah segala cara yang telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil juga, kepanikan kaum musyrikan mencapai puncaknya, ditambah mereka juga mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib bersikeras akan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya mati-matian apapun resikonya. Karena itu, mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Muhashshab. Mereka menulis perjanjian dan bersumpah di atas sebuah syohifah atau lembaran, yang berisi bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dalam Ka'bah. Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman. Pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan pun habis. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka memborongnya. Mereka terisolasi di celah bukit milik Abu Thalib pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian yang membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin tertekan dan memprihatinkan sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Tak hanya itu, jeritan kaum wanita dan bayi-bayi terdengar di balik celah bukit Abu Thalib karena kelaparan. Makanan hanya bisa sampai ke tangan mereka secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga tidak dapat keluar untuk membeli kebutuhan mereka kecuali pada bulan-bulan haram. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Namun penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu untuk membelinya. Telah berlalu 2 atau 3 tahun, namun pemboikotan masih tetap berlangsung. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadi pembatalan terhadap syohifah dan perobekan terhadap perjanjian tersebut. Karena, di antara kaum Quraisy ada yang pro dan ada pula yang kontra, sehingga pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan syohifah tersebut. Orang yang memprakarsai hal itu adalah Hisham bin Amr, dari suku Amir bin Lu'ay. Hisham mengajak Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, kemudian mereka mencari orang ketiga. Hisham pergi ke kediaman Mut'im bin Adi, lalu mengajaknya bergabung untuk membatalkan syohifah tersebut. Lalu, Hisham mencari orang keempat. Ia menuju ke kediaman Abu Bukhturi bin Hisham dan mengajaknya untuk bergabung juga. Ia mencari lagi orang kelima. Ia menuju ke kediaman Zam'ah bin Aswad bin Muthalib bin Asad dan mengajaknya bergabung. Keesokan paginya, mereka pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Zuhair memulai pembicaraan mengenai syohifah tersebut. Pembicaraannya dipotong oleh Zam'ah, lalu dibenarkan oleh Abu Bukhturi, dilanjut oleh Mut'im, dan Hisham pun ikut menimpalinya. Lantas Abu Jahal berkata dengan kesal, ia mengatakan semua ini sudah disiapkan sejak semalam dan dirundingkan di tempat lain. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video selanjutnya.